Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelie Putri, mahasiswi jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah pembahasan yang berjudul Mengenal Budaya Melayu Riau. Berbicara mengenai budaya, apa itu budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Selanjutnya adalah budaya Melayu Riau, yang dapat diartikan sebagai suatu cara hidup masyarakat Melayu Riau yang diturunkan oleh sesepuh dari generasi ke generasi berikutnya. Untuk mengenal budaya Melayu Riau, ada beberapa hal yang harus kita ketahui, mulai dari kerajaan-kerajaan Melayu Riau, adat istiadat, hukum adat Melayu Riau, atur cara kehidupan, bahasa dan sastra Melayu Riau, kesenian Melayu Riau, tradisi lisan dan tulisan, nilai atas ekonomi dan sistem ekonomi Melayu Riau, serta ekonomi Melayu pada era global. Kerajaan-kerajaan Melayu Riau. Dari sekian banyaknya kerajaan yang pernah ada di Riau, saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis atau Karajaan Kandis dalam bahasa Minangkabau, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di Sumatera. Diperkirakan berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Simini, Riau. Peninggalan dari Kerajaan Kandis ini ada padang candi dan tambang emas dari Raja Darmaswara. Selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah peta perkembangan dari Kerajaan Sriwijaya. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari dinasti Tang Itsing. Menulis bahwa ia mengunjungi Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Peninggalan dari kerajaan ini adalah Candi Muara Takus. Selanjutnya adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura atau Kesultanan Siak merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri sekitar tahun 1723 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Jantan atau sekarang bernama Sungai Siak. Didirikan oleh Raja Kecil atau Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, anak dari Sultan Johor yaitu Sultan Mahmud Shah, dan istrinya bernama Enki Pung. Selanjutnya adalah adat dan adab masyarakat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama untuk mengatur aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan pencipta, sesama manusia, dan lingkungan. Salah satu contoh dari adat masyarakat Melayu Riau adalah adat istiadat kehamilan.
Adat istiadat kehamilan adalah ritual upacara yang dilakukan pada masa kehamilan. Tradisi ini dimaksudkan agar kelak mendapatkan seorang anak yang baik dan sang ibu selama masa kehamilan tidak mengalami masalah-masalah kehamilan. Selanjutnya adalah adab. Adab atau tata cara kehidupan masyarakat. Contohnya, sistem pewarisan dalam masyarakat Melayu Riau. Sistem pewarisannya atau hukum waris yang berlaku di dalam masyarakat Melayu Riau menggabungkan hukum waris adat dan hukum waris Islam yang ditegakkan secara bersama dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan. Selanjutnya adalah tunjuk ajar atau atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu Riau. Tunjuk ajar Melayu Riau yaitu segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, serta contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta membawa manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Fungsi dari tunjuk ajar ini ialah sebagai pegangan, sebagai aziman, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, dan sebagai amalan, serta timang-timang bagi bumi. Sementara bagi mereka yang melanggar, tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan tidak disayangi. Pemimpin dalam Melayu Riau. Secara harfiah, pemimpin berarti bimbing atau tuntun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan berarti perihal dipimpin atau cara memimpin. Ada beberapa ungkapan yang mengartikan seorang pemimpin. Yang pertama, orang yang dituakan didahulukan selangkah, ditinggalkan seranting. Artinya bahwa pemimpin yang baik dan benar adalah pemimpin yang dituakan oleh masyarakatnya. Selanjutnya adalah didahulukan dapat diraih, tinggikan dapat dijangkau, dekatnya tidak beranjak, jauhnya tidak berantara. Artinya, seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat yang angkuh. Bahasa dan sastra Melayu Riau. Dalam adat dan budaya Melayu Riau, pemakaian bahasa dibedakan menjadi 3, bahasa mendatar, bahasa mendaki, dan bahasa menurun. Bahasa mendaki adalah bahasa yang digunakan oleh orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Bahasa mendatar yaitu bahasa yang digunakan antara sesama atau sebaya. Lalu ada bahasa menurun, bahasa yang digunakan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda. Sastra Melayu Riau. Sastra Melayu Riau ada sastra Melayu klasik, sastra pantun dan syair, gurindam, mantra, peribahasa, hikayat, dongeng, legenda, cerita jenaka, tambo, puisi, dan prosa. Kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau yaitu ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Kesenian dalam Melayu Riau yaitu ada seni musik, seni rupa, seni ukir, seni teater, dan seni tari. Tradisi lisan dan tradisi tulisan. Tradisi lisan ialah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan tradisi tulisan ialah penyampaian sejarah melalui tulisan. Tradisi tulisan yaitu tulisan Jawi, sedangkan tradisi lisan ada pantun, syair, gurindam, mantra, peribahasa, seloka, hikayat, dan legenda. Nilai asas ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan. Nilai asas ekonomi Melayu yaitu memanfaatkan alam sekitar. Sistem mata pencarian masyarakat Melayu yaitu dilihat dari aktivitas mereka.
menggunakan dan memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya. Sistem ekonomi orang Melayu, yaitu cara yang dilakukan oleh sekelompok orang Melayu sebagai kegiatan sehari-hari guna usaha untuk pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan bagi orang Melayu. Sistem ekonomi orang Melayu tapak lapan. Tapak lapan merupakan sebuah sebutan khusus orang Melayu di mana untuk menjelaskan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa pekerjaan atau ada 8 pekerjaan dalam sistem ekonomi tapak lapan ini, yaitu beladang, beternak, menangkap ikan, berniro, bertukang, dan berniaga. Ekonomi masyarakat Melayu Riau di era global. Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar. Namun, semakin berkurangnya potensi sumber daya alam yang ada menuntut masyarakat Melayu Riau untuk lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya. Ekonomi kreatif itu sendiri adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Produk yang dihasilkan dari ekonomi ini memiliki ciri khas. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu Riau di bidang wisata kuliner, contohnya seperti es laksamana mengamuk, mie sagu, gulai ikan bakar. Bidang kriya, contohnya seperti kerajinan rotan. Di bidang seni pertunjukan, contohnya seperti tari zapin. Di bidang pariwisata, contohnya seperti Istana Siak Sri Indrapura. Tantangan ekonomi global pada masyarakat Melayu Riau. Yang pertama, banyaknya pesaing dari luar, minimnya pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, infrastruktur belum optimal, rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni kreatif, dan masuknya budaya asing. Bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.